binary code running through my veins. Hacking the matrix, breaking all the chains. Neon lights illuminating the night. Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja ketiduran. Wah, parah pelanggaran itu. Bangun-bangun jam tadi jam setengah berapa? Ya? Jam 8 lewat terus Ya bangun nggak jam Bang Afif. Pelanggaran nih. Anak buahnya gimana nih? kan Anak buahnya gimana nih? enggak kan coba tidur bentar ya. Jam 8 terus bangun lagi jam 8.17. Masih lama gitu. Ketiduran sampai jam 9 kurang seperempat. Emang dari tadi kurang tidur apa? Hah? Dari tadi emang kurang tidur apa? Aku tuh dari tadi asam lambungku kambuh, Bang. Aduh, berobat loh. Enggak harus ke IGD kalau langsung suntikan. Aku nggak bisa kalau cuman ke dokter dikasih obat gitu doang. Oh gitu, ngeri amat. Iya, Masa salah ngomong PGD sih? Baru tahu dah. iya aku kalau lagi kambuh gitu, misal udah nggak kuat gitu, pasti bawahnya. Sampai kram perut ya? Hah? Sampai kram perut. Kram perut mah enggak, tapi nyeseknya banget banget sampai nusuk ke punggung. Kalau kalau aku pernah sampai kram perut akhirnya disuntik tuh. Oh gitu Mas. Enggak. Iya, Pernah. Oh parah-parah banget ya salah ngomong berarti. udah tidur salah kayak duduk salah. Udah Oh, langsung sama dokter kasih tindakan disuntik langsung Ya langsung kan? cepet. oh gitu. Iya Udah kalau kram dari perut tuh injeksi tuh perutnya udah. cepet. Iya. 5 jaman, eh disuntik habis itu 2 3 jam 5 jam udah enak Wah, tidurnya. lambungnya tipis berarti nih.
Ada nih. Banyakan Kayak makan kemarin habis ini, habis cabe. dari kampus kan makan ya. Terus Oh habis itu gitu. habis Parah. itu sama Bang Roy sama itu terus kan makan itu digeprek gitu kan. Aku udah khawatir banget tuh. Terus Oh gitu. ditanya Bang Haris, ditanya Bang Haris tadi WA gini. Bukannya kemarin makan pedes ya katanya gitu kan. Iya, aku tahu nggak di jalan itu aku kambuh gitu. Terus habis itu Gimana? iya aku tahan sampai pulang. Itu beneran sebenarnya udah nggak kuat banget itu. Terus ya udahlah. Gimana sih nih Bu Ketua nih? Sok-sokan kan. Kan aku udah bilang di dipisah aja ya, dicampur jangan iniin dikit aja gitu kan makannya. Dimakan makan habis itu kok enak ya gitu kan. Terus Bang itu agak sanksi gini, bukannya kemarin pedes ya kok kemarin nggak apa-apa katanya. Ah nggak tahu aja. Habis itu di jalan aku gimana? Aku bilang gitu. Ketua harus kuat ketua. Nggak Apa? boleh sakit. Ketua harus kuat nggak boleh sakit. Enggak lah. Kan makanya aku nggak tampakin kan setelah sakit dulu aku baru ngomong kan. Ya Mas Afif ya ketua nggak boleh sakit ya. Harus kuat ya. Iya. Itu Bang Afif nggak boleh sakit. Nanti kalau nggak ada ketua, kita bingung di kelas gimana. Nyengir lagi. Kalau Afif tadi mau nanya-nanya ini dah. Yang dosen kemarin kan, tahu nggak yang Bu Winarni itu yang komputer jaringan? Ih, emang dia, kita kan cewek, itu Oh beda ya. Namanya siapa? siapa ya Bang Afif? Eh, siapa ya? Lupa. Abu, Kemarin ada dosen ya? Masuk? Nggak ada ada ke nggak Bandung. masuk. Nggak masuk? Abu Khalid ya? Bukan ya? Bukan, kalau Bukan. bukan apa sih yang Apa sih ya? Winarni bukan? Bukan, orang Oh cowok bukan. laki-laki. Siapa Bang Afif? Ih, aku nggak inget aku. Nah yang sih. dosen gue itu lagi umroh itu. Yang cewek itu. Yang cewek itu lagi umroh. Ya udah Kan berarti Bu. besok kosong lagi. Nah masalahnya kan di online ya. Online katanya kan minggu ini ya. Nah, Mm-mm. itu gimana ya? Punya ini nggak nomor Mas Jihad? Tahu nggak Mas Jihad? Pejiat ada, Oh ada Mas. Nanti minta ya Mas ada. ya. Ah, boleh Pak boleh. Jihad apa Pak Renner? Mas Jihad yang sekretaris S2 kan? Ah, ah, Oh iya benar. ada. Ya udah. Soalnya suruh Kalau nanya dia gitu dong. Tanya Siskomjar Bang Pak Afif ini aja, dia lebih banyak. Kenapa Mas? Ahmad Hindasyah kita Siskomjar Itu apa? yang sistem Siskomjar Oh Ahmad iya Pak Hindasyah. Ahmad. Oh, oh beda. Apa diganti dia ya? Katanya sih Hmm. Pak Hindasyah paginya dia ngajar, siangnya dia cabut ke Bandung katanya. Oh, tapi itu Pak Ahmad itu di May Kan Unpad. yang nyasar ke kelas 001, Bang. Oh iya iya. Iya itu yang ngeser kelas 01. Enggak itu di jadwal gitu Mas. Itu apa? Namanya Pak Ahmad langsung. Iya, Ahmad Hindasyah di Oh jadwal. beda berarti ya. Beda berarti. Kemarin ada Beda. kelas malam ya, kan mau gabung ke kelas 003. Terus habis Heeh. itu dia nanya ke sekretariat. Habis itu dibilang gini, Pak siapa itu yang data mining siapa? Bang Afif? Agung, Agung, Pak Agung Agung, ya, Budi Susanto. Pak Agung nanti setengah 10 dia WA gue dong gini. Bang udah masuk nih orangnya nih. Bukanlah Oh, Kak, dia Pak Sudarno. Ih ngeyel nih orang gitu. Terus iya, udah gitu. di gue juga ada yang Beneran, ikut lah, iya ke Pak katanya ini. Agung. Terus beneran, beneran Bang ini Pak Agung gitu. Alah nanti gue cegat tuh Bapak itu katanya gitu dia bilang. Dia akhirnya nggak masuk. Oh, kalau Pak Sudarno sama berarti ya? Algoritma analisis sama ya berarti ya? Sama. Sama Oh, sama berarti. yang suaranya Nah, gue lupa lembut. lah. Tadi baru bikin grup. Kan disuruh bikin grup ya? Lah, belum ada ini grupnya. Lupa ya. Seper kelas. Iya, berkelas. E-learningnya belum pada muncul ya, Bang ya? Ya, Mas ya? Belum, learning belum. Oh, belum. Itu nunggu info dari dosen apa gimana jadinya? Iya nunggu dari Kalau yang dosen. Oh, oh nanti di info di grupnya gitu ya? Iya, Silahkan terus kerjakan gitu ya? dikasih waktu kan nanti. Oh, katanya cuma sampai Jumat doang, tanggal 20. Sabtu sampai Sabtu. Oh, sampai Sabtu. Mm-mm. Oh, oke, oke, oke. Iya, Tapi gue kira. Tapi tapi itu, seminggu itu 3 kali atau gimana sih? nah itu nggak tahu. Katanya ini apa?
berdasarkan jadwalnya no. Terus pertemuannya pertemuan 3, 6. Jadi lengkap-lengkap gitu ya Mas ya? Iya. 45 kali. Oh, berarti nggak semuanya dikerjain. Iya nggak tahu deh berapa dah. Tadi bingung juga gue juga itu. Pada bingung tuh di 001 tadi masalah learning. Gue kira setiap minggu ada. Enggak, dilengkap tiap 2 minggu sekali. Oh, iya dilengkapin terus ini jadwalnya aneh, ngikutinnya ke arah pertemuan kedua. Jadi kan bingung ya. Di online pertemuan 3, tapi Hmm. ngikutnya pertemuan 2 lah minggu-minggu ini. Ya, aku rasa Iya. pengarahan jadwal itunya kurang, jadi pada bingung. Iya, tadi pada bingung. Gue juga bingung tiba-tiba terus main umpal apa Mana Mas, mentarinya Don mana Bang lagi. Iqbal mana ini? Oh Tadi kenapa? tadi dia kan WA sama sama Bang Afif ya. Heeh, Masa ke gua gini, cuy kan. Terus aku bilang gini, cuy cuy, emang manggil siapa ya? Aku bilang kayak gitu kan. Terus maaf 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 salah tadi lagi WA sama Bang Afif katanya gitu. gitu. Dia bilang gini, maaf ya katanya gitu kan. Cuy cuy nggak apa-apa sih daripada panggil babi bu emang ibu lu aku bilang kayak gitu. Saking bingungnya ya, banyakan grup, banyak banget nih Iya, grupnya. makanya aku bilang di grup itu, Bang Iqbal salah kirim ya aku bilang. Iya. Jadi ijazah Jokowi asli atau palsu nih? Ah, no comment. Kita bahas itu aja, Pak ya. Kalau data yang di-share itu kan gak ada yang asli yang di-share kan. Gimana Ramai, buktinya kan? Kalau buktinya kan harus ada yang aslinya dulu. ramai bener ngurusin ijazah. Itu itu aku lagi sakit terus ketiduran terus tiba-tiba bangun itu gue bener-bener pengen muntah beneran. Aduh, bahasannya kayak gitu ya udah kan udah gue diem aja. Masih ngurusin ijazah. Asli apa palsu? Tapi itu beneran chat sama dosen bang. Bener itu grup yang di share Pak Agung itu. Masuk nggak? Hmm. Gak ada ya. Belum ada saya itu. Ah, nggak ada, nggak di share sama Pak Agung mah. Yang Enggak, data mining. Nggak. enggak belum ada. Oh, 001 di share. 3 grup ada data science, IoT sama itu security, cyber security. Nah, itu Oh, ramai di cyber security itu tadi. oh gitu. Makanya gue juga bingung kok. Bilangnya rame, rame apa ya? Ya pas screenshot, oh cyber security. Gue nggak masuk. Kalau gue masuk ke ini mas, apa data science. Nah, kalau Hmm, Bang Haris tuh masuk semuanya loh, sama Bang Oh Robi loh. yang grup itu yang dibikin Iya. di grup akademik itu. Enggak, bukan. Beda lagi. Ada 3. Ah jangan ah nanti puyeng nggak usah. Ada 3 loh. Nah, Bang Haris masuk semuanya. Bang Robi masuk semuanya loh. Kan rame dia. Gue kira rame di mana? Enggak ada pesan. Jadi rame semuanya. Agung orangnya enak sih ya. Apa? Agung orangnya enak. Oh iya enak ya. Nah, tapi bingung nih. Dia kan di materinya nih yang Jarwo ya. Itu kan dia yang Ah, bikin loh. Dia pakai mm. 2 bang. Pakai orange sama Python. Kayak dia, Iya, kayak dia Tapi keseringan pakai kenapa orange dia dah. menekankan di orange ya? Lebih gampang. Hmm. iya, Tapi nggak fleksibel. iya. Oh. Dia udah otomatis misalnya mau pakai Kamins. Mau pakai, Guys, ini di record loh. oh, oh di record ya? Stop dulu aja. Stop Gak dulu aja nggak apa-apa. apa-apa. Stop dulu nanti record lagi. Iya. Yang Mas Afif ya, kalau orange kan dia cuma terbatas ya. Modelnya itu doang ya. Tapi yang Iya, record ini Hah? Hostnya, klaim host belum dulu. diklaim, belum diklaim host tuh. Jangan lupa. Bang Afif, aku lupa kadang nanti nge-save Nah, iya. nge-save-nya. Nah, tapi dia katanya kalau misalnya mau apa pakai persamaan-persamaan yang mau difleksibelin no, nggak cocok kayak orange katanya. Hmm. Makanya Iya, harus pakai Python, lebih fleksibel, lebih bisa dimodifikasi ya Mas ya. iya. Kalau orang kan sudah disiapkan itunya ya, Ah iya mau benar. pakai algoritma C45, mau apa ambilan keputusan itu udah disiapin. Cuman kalau kalau kita maunya datanya apa mau yang kita mau modifikasi nggak bisa, ya udah disiapin begitu.
Emang udah settingnya kayak gitu ya, makanya ada Python dan sebagainya ya. Iya, Jadi biar lebih fleksibel sama datanya ya, ngikutin data ya. iya. Sebenarnya dari Python sendiri juga kemarin saya udah nyobain ya, pakai ChatGPT nih. Saya bilang Ya. mau buatkan dataset gini-gini yang pakai skala Likert 1 sampai 5 sejumlah 260 data, Mm-mm. eh, berpengaruhnya positif. Udah setelah saya download tuh ada CSV-nya kan, saya olah pakai Python. Hasilnya juga bagus orang, sesuai sama permintaan kita. Oh gitu Mas, langsung Iya, bagus itu. langsung Oh bagus orang. Oh, langsung datanya berpengaruh positif. iya, soalnya datanya udah lengkap ya sesuai permintaan kita ya. Iya, sesuai Nggak di permintaan kita. cleansing Jadi, dulu ya. heeh. Datanya benar-benar ada apa ada semuanya gitu ya. Iya, udah Nggak bersih nggak datanya. ngacak ya. Iya, Kalau aslinya ngacak ya Mas ya. Ada yang katanya ada yang nol, ada yang iya, nggak mirip, ada yang iya. double, ya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kita Aslinya. ambil data aslinya kan perlu di cleansing dulu. Tapi kalau Iya, kita udah minta ke ChatGPT yang data yang bersih, dikasih data bersih gitu. gitu. Sebersih-bersihnya ya. Iya. Jadi ini surveinya ke siapa? Ini dapat data Oh iya. seperti ini. Nah itu saya juga belum paham banget lah cara ngumpulin data yang baik gimana. Kan dataset banyak banget nah. Nah ini Iya. cara misalnya kita mau linear regression nih. Nah Hmm. datanya kan harusnya banyak noh atau apa gitu. Kan nggak Mm-mm. semua cocok kan ya sama linear regression apa gitu. Iya. Iya. Misalnya kalau variabel lebih dari dua atau berapa kan katanya ada yang lebih cocok ini gitu. Nah itu yang saya belum begitu paham. Tapi masa dia minta datanya berapa banget Bang Afif? 10 berapa? 10 Sepuluh ribu. ribu minimal 10.000. Gila. 10.000 mah 700 kecil ribu. lah. Dikit itu kalau ini. Kalau pakai Iya. pengolahan. Ada yang sampai 100-an ribu datanya. Hmm. Ih, ribet ih. Ini jam 2.15 mulai aja Ya kali udah ya. mulai aja. Oh, gitu. Bang Afif klaim hostnya. Ya, saya lagi nggak pakai ini nih. Ya, pakai jaringan tadi lemot-lemot ntar. Nah, gitu iya kan. Haris, itu aku kadang di tengah-tengah apa keluar gitu. Udah muncul belum PPT-nya? Ya, Udah ya, aman ya. Ini santai aja ya kalau ada yang mau ini nambahin lanjutin sebagainya bilang aja. Ini sharing aja, sharing aja. Udah let's go nih. Atau gimana? Tes tes. Masuk nggak suaranya? masuk. 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 Langsung aja ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang yang pelajaran tentang SQL dan MySQL lanjutan. Kenapa sih dilanjut? Soalnya kan MySQL itu kan banyak perintahnya ya. Kan kemarin itu contohnya cuma dikit ya. Misalnya datanya cuma 2 atau 3 atau 10 paling banter 10. Nah, kalau aslinya itu kan data itu banyak. Misalnya bisa sampai 1.000, 10.000, bahkan ada yang jutaan transaksi no, setiap harinya. Nah, makanya ketika udah banyak datanya, kita baru ngerasain no, gimana fungsinya dari sintak SQL tersebut. Gimana cara mencari data supaya cepat. Seperti itu sih. Nah, pertama kan untuk memulai itu kan kita sudah belajar kemarin ya gimana cara insert data, terus update data, delete data, dan read data. Nah, sekarang kita sudah tidak belajar itu. Sekarang saya sudah buat contoh data dummy ya. Itu ada 1.000 data. Nah, 1.000 datanya itu di restore dulu di MySQL kita. Nah, cara restore itu kan kalau misalnya itu bisa pakai yang di sini nih, kelihatan nggak nih?
Kelihatan nggak ini ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya? Hmm. Nah, caranya kan ada yang bisa pakai command prompt ya kemarin ya. Bisa pakai command prompt, sama bisa pakai yang PHP My Admin ini. Sebenarnya sama aja ya. Kalau misalnya kalian lebih nyamannya pakai apa gitu. Kalau misalnya lebih nyamannya pakai GUI ini, graphic user interface, pakai ini bisa. Tapi kalau nyamannya pakai ini, pakai yang command prompt atau terminal itu bisa bisa juga. Sama aja. Tapi kalau misalnya mau gampang ya pakai ini. Kalau misalnya mau import data, pakai ini bisa. Caranya tinggal kita misalnya bikin new nih, kayak misalnya di sini nih ya. New database. Misalnya nih apa? MySQL lanjutan. Misalnya create. Nah, dia kalau mau import harus bikin database dulu ya. Jadi harus ada database dulu baru diimport database yang di SQL-nya itu. Nah, kalau udah nih kita klik sini, terus nanti ada import di sini kalau mau gampang. Import nanti dipilih file. Nah, file itu ada di mana? Misalnya di download di yang mahasiswa ini. Mahasiswa kita open, nanti kita import di sini bawah. Nanti otomatis dia langsung ke import data yang dibuat. Ini kita tungguin, komputer saya agak lemot sih kayaknya. Beli. Nah, udah nih. Nah, udah berhasil nih import data nih. Jadi kita bisa bisa apa ngolah data dari misalnya kita punya website nih. Nah, kita punya mau ngolah data sebenarnya ini nanti basic dari data science sih sebenarnya ini sih. Jadi kita mau ngolah data tapi kalau di data science kan bisa prediksi, bisa ngitung apa algoritma yang kecerdasan buatan ya. Tapi kalau misalnya di SQL cuma filter-filter biasa aja. Jadi sebelum ada machine learning pakai ini biasanya. Nah, terus kemudian kalau udah masuk, nah ini kita lihat nih di sini nih, kalau misalnya mau cek, data udah masuk belum? Kita klik, nah datanya masuk nih. Dia ada ID, ada NIM, ada nama, jurusan, IPK, SKL lulus, alamat, dan kota. Nah, ini tahu ada 1000 dari mana? Biasanya kalau di database itu nah, ada 3 yang wajib ya. Biasanya ID, ini ada 2 nih, saya lupa tapi. Ada ID, sama created at, sama updated at. Itu no wajib. Soalnya itu created at itu kapan datanya dibuat, kapan diupdate, jadi kelihatan. Jadi nanti ada perintah-perintah SQL yang khusus buat itu. Buat nanti dia nyeleksi data berdasarkan kapan dibuat, kapan diupdate. Seperti itu sih. Nah, sekarang kita belajarin dulu import data kan udah nih ya. Kita sudah import data, terus data sudah masuk semuanya nih. Nah, ini tergantung nih, terserah kalian mau pakai yang PHP boleh, pakai yang terminal juga boleh. Tapi kalau saya biasa pakai terminal sih. Nah, kalau sudah masuk, kita cek kan di sini udah diimport ya. Masuk nggak sih ke sini, ke yang terminalnya, yang saya coba buat. Misalnya kemarin masuknya pakai ini, MySQL min U, root min P ya. Klik enter aja. Terus kita lihat database-nya kemarin pakai apa? Show database. Untuk mengecek database. Ada apa sih database-nya? Terus sebenarnya sama aja, di sini ada MySQL lanjutan kan. Jadi sama aja mau pakai yang graphic user interface, kalau yang pakai command prompt auto terminal sama aja. Soalnya nanti kan kalau di aslinya itu di server itu biasanya pakai terminal. Soalnya rata-rata itu server itu kan berbasis terminal ya. Tapi nanti juga bisa di remote database-nya. Nanti ada nama di Beaver. Nanti kalau misalnya mau belajar di Beaver. Jadi kita bisa remote semua database. Misalnya database ada banyak. Ada Postgre, ada MySQL, ada Oracle, ada MongoDB. No, kita bisa jadi satu aplikasi. Jadi bisa di remote masing-masing database. Jadi kita nggak usah buat buka banyak aplikasi database gitu. Jadi satu aja cukup. Nah, sekarang kan udah masuk ya database-nya. Kita cek lagi ya. Untuk masuknya kan kemarin pakai use MySQL lanjutan. Kalau sudah masuk kan ke sini nih, ada MySQL lanjutan. Terus buat lihat database-nya show tables. Salah. Ini apa titik koma harusnya. Harusnya titik koma. Nah, mahasiswa kan. Nah, ini kan kalau misalnya di sini enak nih kalau misalnya 1000 data ya. Misalnya gini nih. Misalnya kita biasanya kalau kayak gini sih pakai Windows Server ya, dia enak udah ada adminnya. Tapi kalau pakai Linux itu terminal basisnya. Nah, dia enak nih bisa tahu nih 1 sampai 1000 misalnya. Ini 25. Kita klik ini nih buat ke terakhir.
Misalnya, contoh nih ada 1000 data, no. ID-nya ada 1000. Nah, ID-nya ini primary key, jadi nggak boleh sama ya. Jadi kalau misalnya sama dia bakal ditolak. Nah, kalau di GUI kan enak nih, dia enak ngelihatnya 1 sampai 1000. Tapi kalau misalnya di terminal nih, kalau kita select, misalnya kita select mahasiswa, kan select itu untuk melihat semua datanya ya. Misalnya gini, tuh, datanya nggak enak kan? Banyak banget itu. Nah, gimana sih Puyeng, caranya supaya, kenapa? puyeng. Iya, puyeng kan? Nah, jadi kita nggak usah mikirin datanya, kita cuma fokus di tugasnya aja. Tuh, datanya Hmm. masih masih ngolah terus, no, masih jalan terus. Ini baru 1000 data loh. Gimana kalau nanti kata Mas Afif, no, 10.000 data, 1 juta data, coba. Kan puyeng kalau kayak gini. Jadi gimana caranya supaya kita filter gitu. Nah, masih belum jalan loh. Ketawa Bang Selesai kan? Afif. Tuh, baru Hmm. selesai. Baru selesai kan dari berapa data. Makanya saya ngajarin lo biar realnya. Biasa di kampus cuma dikasihnya cuma 10 data, cuma 20, 100. Jarang yang ada ngasih 1000 data, 10.000 data. Padahal aslinya itu di industri itu pakainya segitu. 1000 udah minimal gitu. 10.000 gitu. Sejuta lah, ada yang sejuta sehari gitu. Bayangin transaksi bank sejuta sehari. Jadi banyak banget itu. Nah, nanti mungkin database kayak gini kan. Tuh ketika database-nya kayak gini, kan susah loh. Kita susah kan mau ngeliat ini nama mana, ini apa gitu kan. Ini kan kita Kadang contoh, nge-lag Bang komputer laptop. ya iya. Maka nanti di aslinya itu emang komputernya bagus, nggak yang kayak kita punya. Makanya mereka kan ngasihnya contohnya dikit doang. Tuh kayak gini Oke. kan ngaco kan. Tuh Hmm. ada ID, ada NIM, nama, jurusan, kotanya di mana nggak tahu kan. Nah kita nggak usah bayangin nih datanya gimana, maksudnya datanya kayak gini. Kita fokus aja tugasnya. Misalnya tugasnya gini, kan contoh kita langsung aja masuk ya. Misalnya kita udah restore, udah import data. Kemudian kita contoh misalnya pakai MySQL Where. Where itu digunakan untuk memfilter data secara spesifik. Contohnya apa? Misalnya kita dikasih tugas. Coba dong filterin data dari nama tabel ini yang kondisinya misalnya yang kotanya sama dengan Bogor. Contoh misalnya select from mahasiswa yang where kota Bogor. Di sini kita ingin memfilter data dari tabel mahasiswa yang tinggal di kota Bogor. Jadi gitu aja langsung misalnya tugasnya. Coba dong cariin mahasiswa yang tinggal di kota Bogor mana aja. Baru kita bikin query-nya di sini. Tadi kan query-nya apa tuh? Select from nama tabelnya, where nama kondisinya kan. Contohnya gini. Select bintang from mahasiswa where yang kotanya sama dengan misalnya Bogor. Tuh. Misalnya ada ada nih, ada berapa nih? Oh, ini masih jelek juga nih apa? Tabelnya ya. Nah, kita kan kalau misalnya bintang itu kan buat nyeleksi semua kolom ya. Nah, kita nggak mau semuanya nih. Kita cuman mau NIM, nama, jurusan, sama kota. Contohnya misalnya. Jadi kita bisa yang itu pakai ini yang select. Misalnya maunya NIM, terus nama, jurusan, terus kota. From mahasiswa where kota sama dengan Bogor. Tuh, jadi datanya bagus kan? Jadi kita cuma mau misalnya coba tunjukin yang nama nama apa nama mahasiswa yang kotanya Bogor. Tapi kita mau nyeleksi itu berdasarkan misalnya NIM-nya doang, namanya doang, jurusannya doang, kotanya doang. Jadi yang data tadi 1000 itu diabaikan aja. Jadi fokus ke perintahnya aja. Misalnya ada perintah, tolong dong filterin data mahasiswa yang kotanya Bogor ada apa aja jurusannya misalnya gitu. Saya belum bisa buat Git, Bang. Oh, nanti ini aja kalau misalnya buat Git itu nanti ya di ini lain ya. Kalau misalnya ini. Soalnya ini lagi MySQL dulu. Kalau nggak bisa ke tutor yang lain nanti untuk ini. Nah, misalnya kayak gini kan, where itu digunakan untuk mencari data yang spesifik. Nah, tapi kan kemarin kan cuma belajar misalnya query-nya itu dasar ya. Sebenarnya semua query itu bisa digabungin kalau misalnya itu. Jadi kita bisa
nyari data itu secara spesifik banget, tapi itu nanti kalau misalnya sudah mulai bertahap. Kalau secara sekarang biasa dulu aja. Misalnya kayak kemarin satu tabel cuman berapa insert, sekarang 1000. Nah, nanti bisa join, direlasiin. Tapi nanti ya itu ya. Nah, terus juga misalnya kita mau berdasarkan misalnya kotanya Tangerang. Ada nggak yang Tangerang? Orang yang mahasiswa yang tinggal di Tangerang misalnya. Oh ada nih, namanya siapa gitu. Jadi bisa langsung nyeleksi dari ribuan mahasiswa gitu. Jadi kita nggak usah hiraukan data-data yang gede itu. Jadi kita fokus ke tujuannya aja. Soalnya kalau dicek lagi data-data yang gede itu pusing. Saya juga pusing kalau misalnya ngecekin data 1000 data gitu. Jadi Abang seperti itu maaf ya. itu ada yang nanya Oh cara ada yang dapat nanya. data mahasiswa. In case sensitif nggak bang? Oh kalau misalnya maksudnya ini ya apa sintaknya ya? Kalau query itu dia nggak case sensitif, tapi kalau kolom case sensitif dia. Jadi case sensitif itu bedanya huruf kecil sama gede ya. Jadi kalau query itu nggak masalah. Tapi kenapa gede kecil ini buat buat apa bedain? Misalnya nih select itu perintah query. Nah, yang kecil-kecil ini nama nama kolom. Kalau nggak nama tabel. Jadi beda bisa beda. Kenapa dibikin gede kecil? Bukan case sensitif ya. Sebenarnya nggak masalah. Contohnya gini aja nih misalnya. Kalau kita mau ini select from mahasiswa. Misalnya tuh sama aja. Jadi nggak ngaruh. Kalau di SQL itu nggak ngaruh besar sama kecil sintak. Kecuali bahasa pemrograman ya. Kalau bahasa pemrograman ngaruh no, biasanya. Variabel-variabel dan itu aja. Paling itu aja ya tadi tanyaannya, jawabannya. Nah kemudian nih tadi kan udah nih. Jadi kita no bisa nyeleksi. Tapi nyeleksinya itu kita harus tahu ya ada kolom apa aja gitu. Jadi jangan nyeleksinya itu cuman ngasal-ngasal doang. Misalnya di sini ada kolom apa aja nih. Misalnya kan kita mau cek misalnya yang kemarin. Tuh, ada kolomnya ID, NIM, nama, jurusan, IPK, SKL lulus, alamat kota. Jadi kita nyeleksinya itu berdasarkan kolom-kolomnya aja, field-fieldnya aja. Jadi nggak boleh ngaco gitu. Nah, jadi kan udah nih, tadi sudah untuk contoh where. Where itu spesifik. Jadi kita mau berdasarkan apa? Bisa nama, jurusan, IPK, SKL lulus, dan sebagainya ya. Kemudian kalau sudah, masih aman kan ya? Belum pusing kan ya? Masih aman. Masih aman. Ini masih aman sih. Nanti kalau udah join-join yang agak lumayan. Terus kemudian itu ada kedua itu MySQL, and, or, dan not operator. Jadi and, or, not operator itu bisa dikombinasikan dengan sintak where untuk filter data yang lebih spesifik lagi. Jadi kan where tadi itu udah spesifik ya. Nah ini mau dispesifikin banget itu. Banget-banget gitu. Misalnya kayak tadi kan cuman kota doang. Nah kita bisa nggak sih pakai selain kota? Bisa pakai operator yang ini. Ada and, or, dan not. Bedanya apa sih and or not? Jadi and or not kan dia apa ya operator logika. Kan di pemrograman mana udah diajarin ya. Yang misalnya ada and, ada or, ada not juga sama. Sebenarnya sama aja sama bahasa pemrograman. Jadi and itu ketika dua kondisi benar, dia bakal benar. Dia harus dua kondisi yang benar. Kalau or kan salah satu. Kalau not tidak sama dengan kondisi. Sebenarnya sama aja, cuman beda cara penggunaannya aja. Contoh, misalnya kayak gini. Kita mau misalnya nyeleksi berdasarkan select, ini pakai ini aja ya, yang biar enggak ini apa, enggak semuanya kelas seleksi. Misalkan tadi nih select yang ini kan mau ditampilin ya. Jadi ingat aja nih habis select ini yang ditampilin, bukan yang difilter. Nah baru yang terakhir itu yang difilter. Misalnya tadi kan cuman filter itu cuman satu ya, berdasarkan kota. Nah kita mau nih, mau dua kondisi. Misalnya n kota sama dengan misalnya apa ya, Tangerang ya, ada apa sih, saya juga kurang apa adanya,
Tangerang misalnya. Tangerang dua-duanya nih. Harus ada dua. Contohnya apa ya? Misalnya Bogor. colom jurusan dah. Yang jurusan informatika yang rumahnya Tangerang ya. Misalnya kita mau yang jurusan informatika dan rumahnya di Tangerang. Jadi harus dua kondisi itu harus terpenuhi baru bisa tampil dia. Kita enter. Tuh berarti nggak ada loh. No kolom jurasan salah ya, jurasan. Tipe. Jurusan biasa, nama juga sintak itu biasa kalau tipe. Jurusan informatika Tangerang. Oh ada 3 orang. Berarti di dalam mahasiswa, misalnya nih mahasiswa Unpam nih seluruhnya, ada 3 orang yang tinggal di Tangerang, jurusan informatika. Jadi kita bisa filternya berdasarkan dua variabel. Contohnya bisa berdasarkan jurusan dan kota. Nah, kalau OR kan salah satu ya. Jadi kalau salah satu terpenuhi dia bakalan bisa tampil. Kalau tadi kan N harus dua-duanya. Contoh misalnya OR. Oh banyak banget ini. Informatika atau Tangerang. Kebanyakan. Jadi dia bakalan boleh jurusan informatika juga, boleh selain kota Tangerang. Jadi terlalu banyak nih. Contohnya aja di sini nih biar. Ini berarti sistem informasi dan kota Bogor. Ini N. Contohnya OR itu misalnya kota Bogor dan kota Denpasar. Kita ngeleksi itu berdasarkan kota misalnya. Jadi boleh kotanya Bogor, boleh kotanya Denpasar. Ini sebenarnya nanti teman-teman tinggal ini aja ya apa? Dikembangin aja ya. Sebenarnya nih SQL itu ada banyak cara itu aneh, cara nyambung-nyambunginnya. Nanti tinggal dicari-cari aja cara untuk ini aneh, lebih advance-nya. Ini saya ngajarin dasarnya aja biar nanti bisa tahu oh fungsinya buat ini gitu. Caranya gini. Nih misalnya kita mau nyari yang mahasiswa itu yang tinggal di kota Bogor dan atau Denpasar. Jadi dia bakalan muncul dua variabel yang beda gitu yang mau ditampilin bisa di kota Bogor atau Denpasar dan jurusannya terserah ini apa. Oh beda Mas. Tadi nih ada yang nanya nih. And or itu berarti kayak if else ya? Bukan berarti kalau if else itu beda lagi itu kondisi. Kalau if else, kalau misalnya and itu operator logika. Jadi ada di bahasa pemrograman ada juga logika. Jadi operator logika namanya. Jadi Elektronik beda lah. untuk kenapa? Di dasar elektronika digital. Nah iya elektronika ada juga namanya gerbang, ada nama gerbang nanti. Iya Kalau itu betul. beda. Jadi di elektronika ada juga, di informatika juga ada. Tapi kalau di Oh berarti kalau informatika, kalau Bang, berarti hmm? kalau or itu berarti yang sama-sama kolomnya ya, kota gitu ya. Nanti dia memilih dua-duanya, boleh bisa Iya dua. benar, iya benar. Harusnya juga bisa yang misalnya jurusannya apa, misalnya kota. Tapi kalau misalnya itu jadi terlalu banyak sih untuk filternya. Hmm. Sebenarnya dia nggak harus satu kolom, bisa kolomnya juga banyak juga gitu. Oh berarti yang where ini bisa bisa jurusan, bisa kota gitu. Bisa, Bisa bisa, dua-duanya gitu. bisa, bisa apa aja. Nanti tinggal dicoba aja. Jadi nggak harus kota doang, nggak harus ini. Soalnya nanti ada inian khusus lagi sih untuk apa filter-filter lagi. Nanti ada caranya. Bahkan juga kadang-kadang bisa digabung dua gitu. Tapi nanti mungkin bisa explore sendiri kali ya itu ya. Oke. Untuk itu anak lebih lanjutnya. Nggak tahu tinggal bilang Bang Budi. Iya, tinggal japri aja. Sip, Sekarang sip. udah enak udah ada ChatGPT. Tinggal Iya. tanya aja ChatGPT. Tapi Nggak kata usah. Bang Afif tuh kita harus ngasih umpan juga. Oh Ya gitu. nggak Iya, Bang? basicnya tahu kan seenggaknya udah tahu. Misalnya ini contoh or udah tahu kan ya. Kan udah tahu misalnya kota. Coba dong bisa nggak or ini dipakai buat misalnya nampilin jurusan IPK dan sebagainya.
Berarti kan tahu kalau misalnya awalnya nggak tahu emang nggak bisa. Tapi kan kalau udah tahu basic kayak gini udah tahu harus ngapain gitu. Oke. Dan nggak Mas Apip? Tidur Nah, dia jangan-jangan. Nah, masih dengerin. Oke. ngantuk ya Mas ya? Santai Mas. Nah kan tadi or ya, or itu atau bisa disebut or itu atau sih kalau n itu dan kan. Terus kalau not itu tidak, berarti ini kalau misalnya kita mau apa filter berdasarkan misalnya IPK atau apa yang bukan misalnya lebih dari IPK-nya lebih dari 2 misalnya. Nih kalau ini sih saya sebenarnya udah filterin yang biar kecil-kecil ya datanya ya. Sebenarnya kalau kita ngasal bakalan datanya kayak tadi bisa banyak banget. Ini yang udah difilterin kecil-kecil biar muat aja ke PowerPoint-nya ini. Ada apa? Oh bisa bisa. Orang sama N bisa digabung, tapi harus ada pakai apa? Pakai kayak misalnya kayak matematika gitu, kayak tambah kurung itu. Jadi harus di combine. Bisa itu sebenarnya. Lanjut dulu ya. Ini contoh kita not ya. Nanti kalau misalnya not itu kan tidak sama dengan. Berarti ya yang tidak sama dengan yang kita cari. Sama aja kayak where, cuman bedanya misalnya tadi not misalnya not apa ya tadi ya. Kalau misalnya ini nanti datanya banyak, saya cari yang sesuai ini aja dulu ya. Misalnya IPK-nya 2,01 lebih besar, oh tidak lebih besar dari 2,01 misalnya. Tidak besar 2,01. Oh ini nggak ada IPK-nya ya. Nah kan kita mau nyari IPK, tapi kolomnya nggak ada IPK-nya. Kita nggak tahu kan, ini IPK-nya bener kan nih, si Henry kurang dari 2,1. Kita nggak tahu, nah tambahin dulu di sini. Misalnya di mana nih, ini nama Nama. IPK. Iya boleh di alamat di mana juga. Tuh jadi ketahuan kan, oh nih mahasiswa ini nih yang IPK-nya kurang dari 2,1 nih. Wah, ada berapa orang nih gitu misalnya. Nanti ada nama nama perintahnya con. Dia con itu menjumlah bukan menjumlahkan apa? Menghitung berapa berapa orang itu, berapa baris. Jadi ada berapa orang nih kan kalau ini kan nggak ada nomornya ya. Ah, susah nih kita ngitung nih, misalnya satu 2 3. Kalau datanya dikit mah gampang, kalau datanya banyak kan susah. Nanti ada perintahnya namanya con. Nah, ini digunakan untuk misalnya yang tidak sama dengan. Misalnya IPK-nya tidak lebih dari 2,01. Jadi yang IPK-nya kurang dari 2,01 pasti muncul dia. Ada di jurusan mana aja atau apa gitu. Nanti bisa difilter lagi, tambahin misalnya not apa, terus ditambahin where IPK dan apa gitu. Bisa pakai yang tadi or atau apa, or atau n. Terus untuk selanjutnya itu ada namanya order by. Nah, ini order by itu nih dia apa namanya ngeurutin berdasarkan abjad, kalau enggak berdasarkan tanggal bisa. Nah, ini yang biasa dipakai buat di list data website itu. Jadi list data website itu kan biasanya kalau kita misalnya create data ya. Misalnya kalau kalian kan misalnya punya aplikasi misalnya kayak entry data nah misalnya kayak produk. Nah, produk itu kan biasanya kadang-kadang aslinya itu kan kita misalnya kemarin kan belajar lah, kita aslinya itu insert itu kan ke bawah, nggak ke atas. Jadi dia insert data apa kalau insert data itu apa bawahnya itu ke bawah. Jadi misalnya kayak gini nih. Misalnya kita insert nih satu Henry, terus yang Garang bawah, terus Mila ke bawah lagi. Nah, gimana caranya supaya yang terakhir di insert itu paling atas, jadi nggak paling bawah. Nah, pakai namanya order ini, order by. Order itu filter data berdasarkan ada dua dia, ada ascending. Ascending itu dari atas ke bawah, contohnya dari A ke Z. Kalau descending kebalikannya, dari Z ke A. Pakainya kayak gini, select from nama tabel, order by nama kolom, ascending atau descending. Ini contohnya misalnya. Misalnya kita mau ascending.
Yang kota Bogor order by nama ascending. Misalnya kita mau tadi PK mahasiswa, misalnya where ya, yang ini aja nggak apa. Where IPK lebih dari 2,1. Nah, ini order by. Ini order by ini by-nya itu mau kolom yang mana yang diurutin. Misalnya mau berdasarkan nama. Misalkan nih, ini ngacak kan ya, misalnya H kan urutannya A B C D F A B C D E F G H I J. Ini kan D-nya itu harusnya di atas kan. Nah, kita mengurutin berdasarkan misalnya yang ascending tadi dari A sampai Z. Misalnya contohnya, you have error and state manual corresponding DB server function tab ASC. ASC. Coba kita lihat by name, order by ASC. Select mahasiswa. Oh, ini belum ada kolomnya. Order by harusnya nama kolomnya dulu. Mau di apa? Diurutin berdasarkan apa? Misalnya nama. Nah, sudah kolomnya dulu. Nah, ini kadang-kadang SQL nggak kelihatan nih. Errornya nggak kayak pemrograman. Kalau pemrograman kan ada misalnya errornya di mana ya? Kalau ini di near ASC. Near ASC yang mana gitu. Kalau belum biasa kadang suka bingung. Nah, tadi kan belum ada namanya nih. Dia berdasarkan apa? Nah, sekarang udah ngurut nih. Contohnya kayak tadi kan. Ini kan masih ngacak nih. Datanya misalnya dari A sampai Z. Dia ada dari H dulu, dari D, dari M, dari I. Nah, sekarang mau diurutin berdasarkan abjad. Misalnya dari C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R, O, P, Q, S. Nah, kita juga bisa sebenarnya mau berdasarkan kota, tapi nanti kotanya ini berdasarkan abjad juga. Misalnya kota Medan, misalnya M sama S duluan mana, misalnya kayak gitu. Jadi kalau ini berdasarkan nama, kita juga bisa berdasarkan nama kota, jurusan, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau descending cuma dibalik aja. Sebenarnya kayak misalnya gini, contohnya DESC. DESC ya, coba. Contoh yang ini ascending, yang descending. Yang descending, DESC. Contoh. Tuh, dia kebalikan kan? Kan tadi dari C, sekarang kebalikan dari bawah ke atas. Nah, ini fungsinya itu buat yang kayak gitu, yang misalnya datanya itu mau dikatasin, yang paling diupdate. Contohnya biasanya list data. Jadi kita mau datanya itu tampil yang paling terupdate dulu. Jadi kita nggak, jadi data yang baru itu nggak di paling bawah. Jadi data yang paling baru itu di atas. Nah, nanti difilter berdasarkan waktu buat, kalau nggak update-nya di sini ada nanti. Kalau misalnya itu bisa juga, misalnya order by created at gitu, descending, created, updated at, descending, ascending. Fungsinya itu buat misalnya ngurutin data, supaya data terbaru dulu yang ke atas itu. Jadi orang nggak nyari-nyari datanya. Oh, data yang baru paling atas, bukan yang paling bawah. Soalnya nanti kalau misalnya cuma 10 mah gampang, tapi kalau udah jutaan data dan sebagainya itu udah susah nanti kalau misalnya kayak gitu. Terus habis itu sudah ascending, descending, masih aman semuanya? Aman lah ya, Aman lah, Pak. aman. Terus ada namanya limit. Nah, tadi kan kita misalnya udah filter nih. Kita udah filter banyak, misalnya tadi yang misalnya kita mau filter berdasarkan misalnya yang terbanyak. Jadi limit itu untuk membatasi jumlah data. Misalnya kita udah filter nih, tadi datanya yang ada di Kota Bogor. Misalnya di Kota Bogor itu datanya itu ada misalnya 100. Nah, tapi kita mau nampilinnya jangan 100, misalnya cuma 10 aja. Coba dong tampilin 10 teratas aja gitu. Jangan 100. Jadi kita bisa pakai limit namanya. Jadi limit itu untuk ngebatasin data. Misalnya kita mau ngefilter berdasarkan yang tadi Kota Bogor, tapi kita mau limit cuman 10 peringkat teratas. Kayak gitu. Jadi pakai namanya limit. Nah, perintahnya hampir sama sih, hampir. Nah, where ini dipakai di mana-mana, makanya tadi saya jelasinnya di awal. Soalnya hampir semuanya itu pakai where supaya bisa nyeleksi. Jadi
terlalu banyak datanya. Nah, limit ini kan limit number. Nah, number 5 ini nih, mau berapa datanya? Misalnya dia 5, nanti barisnya cuma 5 kayak gini contohnya nih. Misalnya di sini contoh ya. Misalnya tadi ini, kita coba pakai tambahin limit bisa nggak ya? Misalnya limit, ini kan ada 5. Tuh bisa no. Jadi kita mau cuman yang apa? Pengen yang mahasiswanya IPK-nya tidak lebih dari 2, terus diurutin berdasarkan descending abjad terbawah, kemudian dilimit lagi. Dilimit jadi 5, dibatasin. 5 terbawah nih siapa nih? Cuman ada si Vera, ada Surya, ada Syahrini, ada Mitra Wijaya, ada Mila. Tuh, jadi semua perintah SQL itu sebenarnya bisa digabungin. Nanti kalau misalnya mau lebih advance lagi itu biasa buat bikin dashboard gitu. Misalnya kayak bisa buat grafik-grafik itu biasanya laporannya agak lumayan rumit. Misalnya kita mau ngambil grafik dari laporan apa tabel ini ke ini gitu. Jadi sebenarnya perintah SQL nggak cuma segini ya. Bahkan bisa banyak, bisa lebih dari 10 baris juga ada. Kalau misalnya yang lebih expert lagi. Jadi ini cuma dasar doang. Jadi kita bisa bisa apa? Bisa kombinasiin. Bisa kombinasiin where, not, order, descending, terus bisa tambahin and, or not, dan sebagainya. Jadi nanti tinggal explore lagi aja untuk ini. Jadi intinya udah bisa gimana caranya apa menggunakan query-query lanjutan. Kalau kemarin kan cuma CRUD doang nih. Jadi sekarang itu udah kombinasi, udah banyak. Misalnya kita mau filter data berdasarkan kolom yang mana, terus yang kotanya di mana, terus diurutin berdasarkan apa, terus di limit, terus diapain lagi bisa itu sebenarnya. Kalau misalnya mau ini, mau lanjutin terus. Tapi nanti bingung nanti kalau misalnya belum terlalu familiar dengan syntax query. Biasanya itu. Nah, kemudian tadi udah ya limit itu kan membatasi, misalnya ada 10 jadi 5, 100 cuman mau lihat 5 teratas atau gimana. Nah, selanjutnya itu ada query MySQL min dan max. Jadi min dan max itu digunakan untuk menampilkan nilai terendah. Taruh ada chat apa nih? Untuk pakai SQL. Oh iya, contoh ini nih, contoh contoh implementasi di ini ya di kalau saya kan kebetulan pekerjaannya full stack web developer ya. Kalau implementasinya itu yang query-query gini itu misalnya buat di filter data. Misalnya kan kalian pernah search kan, misalnya kayak searching produk. Nah, itu pakai filter kayak gini. Tapi nanti ada namanya like pakainya. Like itu bisa searching produk berdasarkan nanti ada namanya. Jadi biasa dia buat filter-filter aja, filter misalnya berdasarkan nama. Kan ada no kadang-kadang di Tokopedia no. Kita mau filter produk berdasarkan nama, kalau nggak yang di checklist, no bisa juga no pakai gitu. Berdasarkan nama, berdasarkan lokasi, berdasarkan harga, berdasarkan apa itu bisa. Terus kalau buat analisis keyword judul bisa nggak Bang? Kalau misalnya analisis, kan kalau SQL itu cuma filter ya. Nanti kalau analisis itu pakai yang itu, yang machine learning. Kalau misalnya mau analitik, jadi kita mau nampilin visualisasinya. Jadi kalau SQL itu cuma dasar basic datanya doang, dia nggak bisa analisis lebih lanjut. Paling itu sih. Kalau itu ada namanya yang machine learning, nanti mungkin diajarin Mama Safif mungkin ya, yang masalah data analitik. Itu lebih nyambung kalau misalnya analisis. Nah, ini lanjut lagi ya ke MySQL min dan max. Jadi min itu digunakan untuk menampilkan nilai terendah dari data. Kalau max menampilkan nilai tertinggi. Jadi kan udah kelihatan juga ya dari namanya. Minimal dan maksimal. Pasti nampilin data nilai tertinggi dan terendah. Kayak gitu aja. Oke, sama-sama. Contohnya ini min max. Biasanya sih ini buat dipakai angka ya. Saya juga kurang tahu kalau misalnya string atau apa udah lupa pernah nyoba apa enggak. Nah, di sini contohnya ini pakai angka. Misalnya kita mau nampilin nilai IPK yang paling terendah di kampus itu. Misalkan data tadi ada 1000 data nih ya. Terus kita mau misalnya nampilin itu nilai terendah dari
mahasiswa, seluruh mahasiswa. Jadi IPK seluruh mahasiswa yang paling terendah itu berapa. Nah, perintahnya kan kalau tadi kan select from ya. Kalau min ini harus di depan apa di depan selectnya. Contohnya kayak gini tadi, select misalnya min PK from mahasiswa. Ini tuh berarti dari semua mahasiswa ini terendah itu IPK-nya 2. Kalau mau yang tertinggi tinggal ganti aja high. Hack lagi max. Salah lagi. Tentang bahasa Inggrisnya tinggi high ya. Select max IPK from mahasiswa. Nah, tertinggi 4 nih. Jadi misalnya kita mau ada mahasiswa, misalnya umpaman banyak banget mahasiswanya. Ada 100.000 loh kata Mas Ferdian tadi. Misalnya kita wah bingung banget nih. Yang paling tertinggi gimana? Ya udah pakai ini aja itu selectnya. Jadi bisa tahu nih, wah marks tertinggi itu di IPK 4. Misalnya kita mau filter lagi, misalnya from mahasiswa, where, misalnya yang jurusan sama dengan informatika. Nah, berarti di informatika tertinggi 3,98. Nah, ini kan seluruh mahasiswa. Ini di jurusan informatika. Tertinggi 3,98. Terendahnya berapa nih misalnya? Jadi kita nggak usah fokus data mentah yang tadi saya kasih ya. Itu cuma buat data dummy aja. Biar enak ngelakuin perintah-perintah query lanjutan. Soalnya kalau misalnya datanya dikit, kurang enak sih untuk dipakai query kayak gini. Tuh, terendah di jurusan informatika ada IPK-nya 2,1. Kayak gitu contohnya. Terus untuk selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang nih. Jadi kita mau ngitung, misalnya ada datanya itu ada berapa baris sih di dalam sebuah tabel itu. Terus, nah ini kan ada count, ada average, ini rata-rata, ini ada sum kan. Nah bedanya apa nih sum sama count? Kan sama-sama jumlah. Nah kalau count itu buat ngitung baris. Buat ngitung baris maksudnya ngitung data, ngitung record. Kalau average sama sum itu buat rata-rata nilai sama penjumlahan. Jadi kalau mau menjumlahkan misalnya kayak ini kalau contohnya biasanya kalau sum itu sama average itu buat kayak misalnya ini sih kayak total total belanja gitu. Misalnya dia mau ada belanja berapa nih? Nah, totalinnya pakai sum ini. Kalau enggak rata-ratanya pakai average. Nah, kalau kon buat ngitung ada berapa datanya. Sama kayak tadi ini contohnya mana ya? Nah, contohnya misalnya kita mau select con yang dihitung apa misalnya nama. Ini mah jumlah baris doang ya sebenarnya. Dia mahasiswa. Tuh, berarti ini ada 1000 nama di sini. Yang tadi misalnya yang data saya kasih itu ada 1000. Ada 1000 data untuk ngitungnya. Nah, sedangkan kalau misalnya average sama mana nih ya? Sama con ini apa sama sum. Average sama sum itu ngitung misalnya rata-rata IPK. Rata-rata IPK di tabel mahasiswa. Contohnya hampir sama sih. Cuman beda ditambahin ini aja. Average misalnya IPK. Nah, dia untuk menghitung angka, kalau average angka dia. Sama sum biasanya. Tuh, misalnya ada average IPK berapa gitu. Maaf Bang, dipotong tuh ada yang Oh, nanya. Bang, itu data 1000 gimana cara masukinnya? Manual atau ada cara cepetnya? Maaf, Bang, saya sebenarnya ini ya, ada caranya pakai looping. Nanti di SQL juga ada loopingnya. Ada nge-looping data. Jadi SQL itu bisa kayak bahasa pemrograman. Tapi kalau mau cepet, pakai aja ChatGPT gitu. Buatin data 1000 gitu. .SQL. Seperti itu. Sekarang udah gampang sekarang. Jadi bisa.
Terus tadi kan select ya, average. Sekarang nih sum itu sama lah penjumlahan. Sebenarnya kalau sebenarnya enggak semua sintaks SQL itu kadang-kadang nggak cocok. Misalnya kayak average sama sum nih, ini kurang cocok buat kayak misalnya di kampus gitu. Dia cocoknya buat di transaksi keuangan. Kayak misalnya ngitung total total apa total penjualan hari ini, total penjualan apa gitu. Nanti enak loh, ini bisa buat buat apa? Buat analisis. Bukan analisis sih, apa filter. Kalau analisis beda lagi ya. Tuh, jadi totalnya ini 2.998. Jadi nggak nyambung kan aslinya. Ini biasa dipakai buat keuangan sih. Transaksi keuangan kayak misalnya total belanja, total order, dan sebagainya. Biasa di e-commerce berhubungan dengan angka-angka biasanya. Terus, nah ini yang biasa tadi saya bilang nih. Ini biasa dipakai buat filter di sebuah searching web. Misalnya kayak dia misalnya mau filter itu berdasarkan misalkan kita pernah kan kalau searching web itu bisa cuman searching berdasarkan huruf, misalnya S. Nanti keluar S semuanya, yang hurufnya S. Nah, ini pakai like iniannya. Dia fungsinya itu bisa filter berdasarkan yang kita mau. Jadi kan kalau tadi kan filternya itu harus misalnya kita mau searching itu harus lengkap nih, misalnya where nama sama dengan Bogor misalnya. Nah, kita bisa nih cuman nama like B. Berarti semua yang kota yang huruf depan nih yang kalau gini nih ada persennya itu dia filter sebagian ya. Jadi yang huruf depannya Z misalnya B. Jadi nanti filter berdasarkan nama yang huruf depannya sama dengan Z. Nah, yang Z keluar loh. Jadi yang semua Z keluar. Jadinya. Ini ada chat apa lagi nih? Kalau ada kolom yang nggak ada isinya, jika varian fungsi ikut kehitung nggak bang? Kalau con ke fungsi, kalau ada kolom, nggak con itu ini bukan buat ngitung, mas. Con itu buat ngitung baris dia. Jadi nggak ngaruh kalau misalnya yang kosong. Kalau misalnya ada yang 01 ya, dia kan ngitung-ngitung rekod ya, bukan ngitung yang kayak sum tadi. Harusnya sih gitu ya. Mungkin ada koreksi kalau salah bilang aja ya. Mungkin kalau Jadi file-nya nggak keisi kali Bang. Mungkin ada file-nya nggak keisi, kehitung nggak dia? Salah oh, satunya. kalau fill itu kan kolom ya, misalnya kayak gini ya. Hmm. Misalnya mana itu ya? Nih yang gini ya. Nih, fill kan kolom ini misalnya ada yang nggak isi misalnya IPK 0 gitu ya. Kosong gitu. Ya, misalkan ada salah satu yang kosong tuh Oh, misalnya. itu nggak masalah kalau kon. Tetap Soalnya kon itu tetap, kan tetap terhitung ya Bang. iya harusnya kehitung sih ya. Ini saya nggak ada contoh nolnya nih. Mungkin ada yang ini kalau misalnya salah atau gimana. Soalnya Karena dia ada ngitung, ngitungnya ngitung record ya. iya ngitung baris dia harusnya. Harusnya ya. Tapi kalau misalnya salah bilang aja ya. Yang ini. Dia ngitung record kalau misalnya ini. Tapi belum belum nyoba juga sih. Mungkin nanti bisa coba kalau misalnya ini ya. Oh, tetap kehitung lah kata Mas Joko. Benar berarti Mas ya? Iya, iya. Berarti dia emang cuman ngitung record doang, berarti nggak itu. Nggak masalah walaupun ada yang nol. Itu kolomnya ya, bukan bukan nol semuanya. Kalau nol harusnya sih kehitung. Ya Mas ya, soalnya kan masih itu ya. Masih sama aja ada apa? Ada datanya. Iya. Terus ini lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, MySQL like. Nah, ini buat biasa filter-filter nama itu, misalkan kita mau nampilin itu cuman misalnya huruf S doang, huruf SA doang. Jadi dia bisa bisa per kata gitu. Jadi nggak harus lengkap, misalnya kota langsung Bogor. Jadi harus kalau where kota Bogor kan bisa misalnya kita kayak gini nih. Mana ya? Tadi nah nih kayak gini kan nggak bisa nih. Nol. Ini IPK ya. Salah. Tadi mana ya? Misalnya biar cepet. Well, kota sama dengan misalnya Bog. Tuh, ini kan nggak ada, no. Nah, kalau misal pakai lag, dia bisa. Jadi semua yang ada BOG-nya itu bakalan apa? Ke filter. Name, where, kota,
like, misalnya B persen. Tuh, jadi semua yang depannya B ke filter. Nah, ini yang dipakai buat filter-filter di website, nah, yang misalnya, kan kalian pernah kadang-kadang, wah ini bingung nih, apa ya namanya ya? Kadang kita nyarinya berdasarkan huruf S dulu. Nanti satu-satu dari S ada A misalnya nih, kan udah B doang nih. B ada banyak nih, ada Blitar, ada ini. Nah, kita mau filter lagi berdasarkan BA, misalnya BO dulu dah, BO. Oh, BO udah Bogor ya. Nah, ada dua nih, ada Bontang. Nah, jadi nanti dia bisa spesifik lagi. Jadi mau apa bisa ngurutin berdasarkan karakter gitu. Jadi karakter satu-satu bisa. Nah, ini biasa di searching di website kayak gini, biasanya pakainya like. Biar bisa filter, misalnya dia lupa nih namanya apa ya. Tapi dia cuman tahu inisial depannya doang, kalau nggak tengahnya atau apa. Nah, bisa pakai like gitu. Oh ya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi bisa tergantung, lebih fleksibel lah kalau pakai like gitu. Dibandingkan pakai where tadi. Kalau where kan udah spesifik, nah harus misalnya harus Bogor, harus Blitar. Nah, kalau misalnya pakai like itu bisa lebih dinamis gitu. Misalnya mau jurusannya misalnya kota dari BO. Nah, kalau udah ini kan kita udah tahu nih udah Bogor, Bontang. Jadi kita udah jadi lebih tahu mau nyari apa gitu. Oh, adanya Bontang sama Bogor di ketika kita mau nyari berdasarkan karakter B dan O. Seperti itu. Nah, ini contohnya hampir sama kayak tadi ya. Ini kan Z. Z ini nama. Nah, nama juga bisa, jurusan juga bisa, atau apapun lah bisa, sama aja. Nah, selanjutnya itu ada namanya in. In itu hampir sama kayak or, tapi dia lebih lebih apa? Lebih ringkas saja untuk iniannya. Kan tadi or itu kan sama aja noh. Misalnya kita bisa mau seleksi kolom berdasarkan kota. Nah, ini kotanya mau mana aja nih yang tampil. Kan bisa juga noh pakai misalnya where kota Bogor, or Tangerang, or Madiun. Nah, untuk mempersingkat pakai in bisa. Jadi yang semua ada di in ini yang misalnya kota yang include Bogor, Tangerang, Madiun bakal di filter. Contohnya hampir sama aja sih kayak tadi. Misalnya contohnya nih kita mau bikin ini ya, where kota in misalnya in Bogor, Tangerang, Madiun. Tuh, jadi kita bisa seleksi 3 kota. Kalau misalnya mau mau 5 juga bisa. Nah, kenapa pakai in? In lebih lebih apa? Lebih ringkas. Nah, kadang nanti kalau misalnya query-nya udah banyak, nah kita perlu nih yang kayak gitu, ringkas-ringkas itu. Jadi gimana sih cara ngeringkas sebuah query gitu, biar nggak panjang gitu. Soalnya kalau misalnya kita urutin semuanya pakai or, pakai n itu bakalan panjang banget nanti. Terus juga logikanya kadang-kadang nggak masuk, kadang-kadang meleset, kadang-kadang nggak bisa keluar atau apa, beda cara seleksinya. Seperti itu sih biasanya dipakai, fungsinya buat apa, terus dipakainya pas kapan, ketika nanti query-query kita udah lumayan kompleks gitu. Jadi kita bisa lebih menghemat memori dan sebagainya mungkin. Seperti itu. In, kemudian di sini, nah ini contohnya tadi ya, sama yang saya bilang, dia itu hampir sama kayak or, cuman lebih dipersingkat saja sintak query-nya. Kemudian ada between. Nah, between itu untuk, kan between artinya kan antara ya. Sebenarnya emang yang kemarin dibilang noh sama Bang Zik noh, sebenarnya bahasa pemrograman, bahasa apapun itu yang kayak IT gitu, misalnya SQL, itu hampir rata-rata kayak dalam bahasa Inggris aja diartiin aja. Sebenarnya kayak misalnya between kan di antara noh. Jadi kan between itu di antara, berarti dia bisa nampilin nilai di antara rentang tersebut. Misalnya kita mau nyari itu, misalnya mahasiswa mahasiswa yang misalnya punya nilai IPK antara 3,7 dan 4. Ada siapa aja gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi di antara nilai rentang nilai gitu. Untuk yang between. Contohnya pakainya kayak gini, select ini from, kalau bintang kan semuanya tadi kita seleksi aja biar kelihatannya bagus ya. Jadi kalau misalnya tadi semuanya jadi jelek tabelnya.
Kita coba untuk yang ini, yang between. From mahasiswa misalnya, where IPK between misalnya berapa nih? 3,7 dan 4. Nah, ini kan bisa dipakai lagi nih N-nya nih, pakai 3,7 dan 4. Nah, ini kota sebenarnya sih cuman apa? Cuman tambahan aja biar seleksinya lebih dikit lagi. Misalnya kalau misalnya kayak gini bakalan banyak sih harusnya. Tuh banyak banget kan? Tuh, jadi banyak banget kita mau spesifik lagi. Sebenarnya query fungsinya buat itu sih, buat filter-filter data sih. Biar lebih spesifik dia. Jadi biar kita nyarinya gampang gitu. Misalnya kita mau, kan ini banyak nih, misalnya ada kebutuhan data misalnya, cariin dong misalnya yang IPK segini, tapi dari ini, dari misalnya Belitung. Per kota sama dengan Belitung misalnya. Ada nggak Belitung ya? Ada ya. Per kota sama dengan per kota. Apa nih yang salah nih? N kota bang. Dia Kenapa? N. Kenapa? Tadi di contohnya ada N-nya. Di contohnya ada N ya, ntar. Where-nya Coba 2 buka kali itu PPT-nya. bang. Ada N-nya ada. Oh, N kota. Oh iya ya. Bukan where ya? Iya, salah. Berarti dia pakai N berarti nih. N kota sama dengan Belitung. Oh, ini nggak ada Belitung. Belitung nggak ada berarti. Misalnya Blitar. MT. Kalau MT ini nggak ada ya. Kalau tadi error nih. Kalau ini error. Kalau MT berarti nggak ada. Tegal bang, Tegal. Tegal. Hmm, Orang Tegal ya? enggak pak. Bukan. Kirain. Nah, ini ada nih Tegal. Jadi yang IPK-nya itu di antara 37 sampai 4. Ada siapa aja sih? Yang misalnya kotanya Tegal. Ada ini Faizah dari Teknik Elektro. Terus ada Dokter Gigi Danang dari industri dokter gigi teknik industri ya. Aneh datanya. Mohon maaf ya, dummy datanya. Jadi bukan asli. Nanti kalau asli udah pasti benar dia. Nggak mungkin dokter gigi teknik industri ini. Ya Mas ya. Ada aja. Iya. Mungkin dia ini apa? Tengku dari Aceh, Tengku dari Tegal lagi. Oh gitu. Iya. Mungkin dia mau ini mau ngambil apa? Gabut gitu. Ngambil teknik industri ya. Kayak Bu Yuni mungkin. Kedokteran juga di informasi. Iya, Saking majornya gabutnya. sama double. Begitu. Jadi between itu buat nyeleksi nilai rentang nilai. Ntar minum dulu. Nah, kemudian nih yang terakhir mungkin ya ini ya, alias. Nah, alias itu cuman untuk mempersingkat sebuah nama kolom. Misalnya kan kalau misalnya data kadang-kadang gini nih, kadang-kadang database itu ngaco nilai apa namanya misalnya cuman name doang, cuman ID doang, cuman kategori doang. Nah, kita mau misalnya ganti yang kita seleksi itu namanya sesuai nama yang kita mau. Misalnya contoh apa ya? Ini contoh misalnya nih, kan ada nama doang ya. Nah, kita mau nih namanya itu jangan cuma nama doang. Misalnya nama mahasiswa. Terus kenapa sih di kolom database cuma nama doang? Soalnya kan tabelnya itu udah mahasiswa. Jadi udah kalau misalnya dari sisi
developer yaitu udah merepresentasikan kalau itu nama mahasiswa gitu. Nah, tapi kan kalau orang awam kan nggak tahu ya itu nama apa gitu. Kadang dia nggak tahu, cuman misalnya coba dong mau misalnya namanya diganti nama mahasiswa gitu. Misalnya kayak gini. Yes. Misalnya kan nama mahasiswa, ini jurusan, jadi bisa dialiasin, dan aliasin itu bisa diganti namanya biar kita gampang untuk makainya, misalnya ganti prodi. Ini yang gampang aja yang biar cepet ya. Mahasiswa, where, kota sama dengan Tangerang, Tegal, Tegal. Tuh, jadi nama kolom itu berubah. Tadi kan namanya nama, IPK, jurusan. Nah, kalau orang awam mah kadang-kadang nggak tahu nih. Ini namanya nama siapa ya? Nama mahasiswa nih jurusan apa? Misalnya, kalau misalnya datanya dikit, sebenarnya gampang. Tapi kalau misalnya datanya udah tabel udah banyak, agak susah no. Misalnya di tabel mahasiswa ada nama juga. Misalnya di tabel dosen ada nama dosen, nama juga. Terus di tabel apa karyawan ada nama juga. Nah, itu buat bedain aja sih sebenarnya kayak gitu. Sama nanti kalau misalnya sudah mulai masuk ke relational database, itu mulai kepake no. Jadi kan kadang-kadang relational itu kan dia nggabungin beberapa tabel. Nah, itu gimana caranya supaya namanya itu nggak sama. Kadang-kadang namanya sama, nama-nama semuanya jadi bingung. Oh ya nggak apa-apa, santai aja. Yang mau live ada kerjaan nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang suka bingung nih, misalnya NIM siapa nih? NIM mahasiswa S2 apa NIM mahasiswa S1 kan kadang-kadang gitu loh. Nah, dia bisa buat bedain nanti kalau misalnya nanti selanjutnya kita belajar kayak relational database. Jadi buat bedain ini NIM mana sih gitu. NIM yang mahasiswa S1 apa S2 gitu. Jadi biar buat mengidentifikasi kalau nih NIM-nya punya mahasiswa S1 gitu, bukan S2. Seperti itu sih. Nah, kalau misalnya ini kan ada ini, paling kalau misalnya ini pakai ini nih. Nah, ini kan ada underscore. Nah, dia kan kalau misalnya S itu, dia nggak bisa nih kalau misalnya mau langsung ini. Langsung misalnya kita mau pakai spasi tapi langsung. Dia bakal error. Misalnya S nama mahasiswa. Tuh dia error. Dia nggak boleh pakai spasi. Kan di sintak SQL itu nggak ada spasi kalau nggak salah dah. Jadi dia harus nyambung. Kalau misalnya mau disambungin, biasanya kan pakai underscore. Nah, kita mau nih misalnya nama siswanya dipakai spasiin. Nah, dia harus pakai kutip apostrom ya namanya ini ya. Mungkin Bu Yuni bisa koreksi yang bagian kalkulus gimana? Apostrom ya namanya ya? Kutipnya ya. Tuh, jadi biar bisa bisa spasi pakai yang ini nih, kutip apa nih? Kutip miring namanya. Nah, terus di alias itu ada dua kan? Ada buat alias alias apa? Alias buat nama kolom. Misalnya mau nama kolomnya yang dialiasin, bisa juga tabel, tabel yang dialiasin. Nah, ini nanti fungsinya buat selanjutnya nih. Nanti buat masalah untuk join. Jadi ketika join itu, jadi bisa bedain mana tabel yang mahasiswa, mana yang tabel dosen. Nah, ini buat supaya pakai alias itu supaya buat cepet. Nah, apostrof bener. Apostrof namanya. Apostrof. Jadi ini bisa buat bedain nanti tabel mahasiswa, terus juga bisa mempersingkat. Jadi misalnya kayak gini kan ya. Ini kan misalnya kita punya punya apa ya? Misalnya select M nama.
koma M jurusan. Jurusan from, misalnya from mahasiswa S. Nah, M ini nih dari sini nih. Dia buat gantiin tabel mahasiswanya. Jadi biar mempersingkat. Nah, ini sebenarnya nanti fungsinya buat ketika join sih. Ketika nanti sudah tabel itu udah banyak, udah direlasain antara satu dengan yang lain. Jadi bisa bedain, ini buat M itu apa, biar nggak terlalu panjang. Best practice-nya gitu. Jadi kalau sekarang kita nggak ngerasain kan, ini kenapa sih harus pakai M? Padahal ini dah. Padahal bisa langsung, misal select name, jurusan from mahasiswa. Kenapa sih harus pakai M gitu? Sebenarnya sama, apa, nggak ngaruh. Kalau buat cuma satu tabel nggak ngaruh ya. Jadi MySQL lanjutan cuma satu tabel dulu. Nanti habis ini kita belajar yang relasional, yang database-nya itu saling berelasi gitu. Tapi sebelum itu nanti kita desain dulu database-nya. Contohnya gitu. Tuh, sebenarnya sama aja. Kalau misalnya ini, bedanya apa sih, Bang? Sama aja, nggak ada ngaruhnya. Nanti ngaruhnya ketika sudah bermain dengan tabel yang banyak. Jadi bisa dialiasin. Sama kayak di bahasa pemrograman juga bisa dialiasin tuh kayak library-library-nya. Jadi kita nggak usah import library itu, misalnya kayak Pandas. Pandas itu bisa di asin jadi PD gitu. Jadi kita manggilnya library itu cuman PD aja, nggak usah pakai langsung pandas dot apa gitu. Cuman cukup kayak misalnya M gitu. Jadi M itu mewakili tabel mahasiswa. Nanti kalau tabel ada yang lain lagi, misalnya mahasiswa, misalnya dosen SD. Jadi tabel dosen itu di aliasin bisa jadi D. Jadi D nama dosen, nama nama mata kuliah. Nanti itu belajar tentang relational database. Jadi bisa lebih gampang kita untuk membagi, menciriin mana sih ini tabel mahasiswa, mana nih yang kolom di tabel dosen. Nah, mungkin lama-lama nanti agak lumayan ribet untuk query-nya. Untuk sekarang lebih ini. Mungkin cukup sekian ya sharing dari saya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada tambahin, monggo untuk ditambahin dari yang sudah lebih berpengalaman. Mungkin itu aja sih. Sekian dan terima kasih. Mas Bang. Ya, ada pertanyaan atau ini? Ada yang mau sharing-sharing? Atau gimana? Oh tadi yang Tuh ada yang unjuk tangan. Kenapa tuh? kenapa Unjuk tangan kenapa itu? mana? Mas Afif kemana? Kalau enggak ada yang mau sharing-sharing kuliah atau apa, nggak apa-apa sih. Yang penting ini materi udah selesai ya. Itu. Iya. Ada yang mau curhat atau apa? Itu Bu Ketua tuh curhat mulu Bu Ketua. Apaan sih? Tadi Yang, apostrof itu ini ya kalau di yang, kalkulus itu turunan komplement gitu ya? waduh nggak tahu. Saya bukan. Ya tanda tanda petik satu itu biasanya dipakai Iya, di turunan komplement gitu ya? iya, iya sih. Kalau di Kadang kalkulus. gimana ya, bahasa bahasa IT sama matematika itu beda. Kadang kita aja nih tau nggak yang apa, yang apa, yang tau nggak yang simbol simbol apa, Apa? simbol garis lurus. Itu disebutnya apa? Garis lurus yang gimana? Garis lurus yang garis doang. Ada nggak garis doang? Mana ya contohnya ya? Ada nggak yang garis doang? Coba ada nggak ya? Di atasnya backslash ya. Oh nih backslash ya. Di atasnya. Nah yang gini nih, ini sebutnya apa nih? Kalau bahasa statistik, apa Mas Afif? Misalnya, kalau bahasa kalkulus apa nih kayak gini? Mana sih? Ini nih yang di chat ada nggak? Coba, belum ya? Nih, Dicet. di chat belum di enter. Bentar. Cuman apa garis lurus gitu, Itu ini apa sih? Mutlak. mutlak ya. Nah kalau di apa di bahasa Tapi kita, harus dua dia kanan kiri. oh, di bahasa kita ada yang bilang pipa, bentuknya kata kayak pipa katanya. Pipa.
Iya, bentuknya Maksudnya kayak pipa? lurus, kayak pipa gitu, ngerti nggak? Hmm, Pipa paralon, mm. kayak gitu. Oh, ini Mas Joko ada nambahin nih. Nambahin Bang, untuk fungsi limit di SQL Server menggunakan top. Nah, kalau di SQL Server itu menggunakan top. Kan kemarin udah belajar ya? Kan database ada Postgre, ada MySQL, ada SQL Server, ada Oracle. Nah, itu kadang-kadang sebenarnya intinya sama. Tapi kadang-kadang mereka mereka ada kadang-kadang punya ciri khas sendiri gitu. Kayak misalnya nih di MySQL limit, di SQL Server top gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhan aja. Yang penting kalau basicnya tinggal belajar dikit-dikit udah mulai udah jago lah gitu. Jadi kalau misalnya SQL nih, kayak misalnya MySQL ke Postgre, ke SQL Server, ke Oracle itu gampang. Tapi nanti kalau SQL beda lagi. Kalau SQL kan bukan SQL bahasanya. Kayak MongoDB, Redis, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya itu biasanya gampang. Kayak misalnya saya waktu itu belajarnya MySQL kan ya. Kemudian di kerjaan itu pakai Postgre. Sebenarnya intinya sama insert datanya. Cuman bedanya kayak misalnya dia show database-nya bukan show database. Misalnya slash C. Terus kalau misalnya mau apa gitu, perintahnya apa. Cuman beda di situ sih. Kalau fungsi data manipulation-nya hampir sama sih. Kayak misalnya insert, delete, update, create, atau apa gitu hampir sama sih. Itu sih. Ya, makasih Mas Joko untuk tambahannya. Mungkin yang belum tahu kali ya itu ya. Mungkin ada yang mau ini Kalau petik pertanyaan. satu kebalik tadi namanya backtick ya. Ketik satu kebalik. Oh, yang tadi apostrom itu. Ah, bukan yang Oh, petiknya itu miring, backtick namanya. backtick. Yang mana tuh Mas? Coba Mas. Di ini Mas. Di chat Mas. Jadi ini mana ya? Iya kadang-kadang suka ini. Nah ini kadang-kadang suka kebalik nih di SQL kadang-kadang suka kebalik. Oh itu. Oh iya backtick. Backtick. Nah kadang juga gini nih. Kadang pernah nih kayak kalau misalnya merhatiin nih. Nih, misalnya kadang dari sini nih di copy ke mana ya? Ke comment prompt atau terminal nih. Kadang suka beda nih. Jadi masuknya kayak backtick gitu. Jadi nggak kebaca kadang. Suka nggak kebaca. Misalnya kayak gini nih. Ini suka kadang-kadang nggak kebaca. Kadang bisa apa. Karena kadang-kadang suka diperhatiin aja. Titik koma, apa backtick, terus apa kutip. Itu kadang-kadang suka beda. Gara-gara itu suka pusing nyarinya. Ini apa yang salah ya? Ya mas ya. Iya. Iya, padahal cuma beda itu doang. Kayak misalnya ini aja ada yang misalnya perintah SQL aja ada yang pakai titik koma, ada yang enggak. Kadang bisa ada yang bisa nggak pakai titik koma, ada yang harus pakai titik koma. Itu biasanya salah-salah di situ-situ doang sih kalau yang baru-baru biasanya ya. Apa bedanya, Bang? Ini salah titik koma, misalnya nggak pakai titik koma, nggak pakai Oh, apa. emang harusnya pakai. Harusnya pakai, ada yang pakai, ada yang enggak. Hmm. Enggak Kalau semuanya pakai. enggak itu dalam konteks apa? Itu udah apa? Enggaknya itu udah inian baku apa? Aturan bakunya dia. Hmm. Jadi kayak misalnya bahasa pemrograman itu misalnya bahasa pemrograman Python cukup cuman pakai print terus ini apa print kutip hello world itu udah nampil. Nah Hmm. misalnya bahasa C itu nggak bisa kayak gitu harus ada stdio.h atau Oh, apa. berarti tergantung bahasa pemrogramannya. Nah iya tergantung apa aturannya itu ada aturan baku sih harusnya Hmm. harusnya ya taruhnya aja komen. Oh iya izin live bang terima kasih. Oke Pada paling kerja itu sih. malam-malam. Kenapa? Kok pada kerja malam-malam? Oh gitu udah ngantuk ya. Masuk ke shift ya? Enggak Kalau IT juga ya? kalau misalnya nih shiftnya itu tergantung tergantung perusahaannya. Kalau Hmm. mau yang parah banget itu konsultan. Nah, Hmm. kayaknya yang Mas Ivan Septana ya, itu kayak Hmm. konsultan dia dah, harusnya dah. Hmm. Soalnya konsultan itu biasa kayak gitu loh kerjanya loh, 24 jam nonstop, Diganggu mulu. diganggu mulu terus kadang-kadang inilah. Kan kadang-kadang ini ya, deploy itu kan misalnya kita deploy aplikasi ke production, kan kalau perusahaan gede kan aplikasinya dipakai paginya. Nah, Hmm. nah kita nggak boleh nah deploynya pagi-pagi, harus tengah malam.
Misalnya jam 1 sampai jam 3 gitu. Ada. Emang dia doang bang? Maksudnya nggak ada timnya gitu yang gantian backup gitu? Ya kalau perusahaan kecil mah, ya dia doang lah. Oh gitu. Gak usah ketawa bang Afif. Oh gitu. Enggak gitu. Kalau perusahaan udah gede ya pasti ada timnya. Tapi kan gini, kalau misalnya yang megang dia ya, kalau Hmm. diganti yang lain suka bingung kadang. Oh. Misalnya Mas Afif nih udah biasa lagi lagi apa analisis data penduduk misalnya yang Hmm. terkena DBD atau apa gitu ya. Nah, Hmm. tiba-tiba dilanjutin nih sama siapa gitu. Kadang-kadang suka beda ya feel ya Mas ya. Hmm. Beda, iya. Nah, kan? Nah, harus panjang sampai kelar itu biasanya sih gitu. Berarti Eti termasuk pekerjaan yang tidak bisa tim gitu? Enggak, malah Ada yang harus berjalan. tim. Hmm. Soalnya kan kalau misalnya kalian nih ya cuman misalnya baru baru belajar nih ya, baru lihat dasarnya doang. Hmm. Nah, kalau ngelihat yang udah segede misalnya kayak BCA, Hmm. sistemnya BCA, core banking, misalnya Hmm. sistem ATM, yang misalnya ATM itu ada 1.000, yang saya bilang tadi ada misalnya sehari bisa 1 juta data, 2 juta Hmm. data. Itu nggak cukup seorang doang, bisa bisa mabok itu. Cuman buat analisis datanya doang ya, belum yang Hmm. lain-lain. Jadi makanya kalau misalnya udah gede banget itu harus spesialis. Jadi ada spesialis sendiri gitu, misalnya kayak Mas Afif nih data scientist gitu. Terus gua jadi front end. Misalnya Hmm. Bang Joko jadi back end. Nah, Kak Yuni jadi apa? Misalnya jadi UI UX. Jadi lintas kolaborasi gitu. Nggak bisa apa? Oh, ada juga no. Nah, Mas Wahid, CEO rangkap CTO, rangkap CIO, rangkap sales. Wah, itu mah yang punya sendiri itu, Mas. Bikin perusahaan sendiri tuh bang. Itu mah perusahaan sendiri, bukan bukan rangkap. Terus isu untuk meng-hire orang. Pasti relate semuanya. Hmm. Kalau yang di IT ya, mungkin kadang-kadang emang susah gitu sih orang yang bukan IT kadang bingung. IT gimana ya cara kerjanya? Gue juga dulu gitu pas lagi belum IT ya. Oh Hmm. gini doang ya. Pas masuk ke IT, waduh kacau. Beda banget. Jadi nggak ada nih ID-ID kayak gini nanti buat ngamanin datanya nggak kayak gini. Kalau kayak gini gampang ketebak katanya. Ada lagi ya, bikin ID uniknya. Itu beda lagi caranya. Kan gampang nih ya. Misalnya nih spill dikit kayak misalnya gimana sih cara misalnya kita bisa tahu nih di website itu ada apa aja. Nih misalnya dia pakai ID kayak gini ya, ID misalnya 1, 2, 3 ngurut. Nah, Hmm. ketika kita tahu ID-nya misalnya 10, pasti ada ID 8 dong. Ada ID Hmm. 9. Nah, itu bisa dong dimanipulasi buat itu buat misalnya Hmm. diganti-ganti gitu. Kalau kita tahu no ID-nya berapa itu. Hmm. Makanya sensitif banget nih ID ini di sini. Nah, jadilah aku nerima tawaran temen aku. Jadi Jadi apa? Jadi IT. nggak mau ah. Puyeng ya. Oh nih Mas Haris baru ada nih. Bang Haris. Ya nggak Bang Haris nih? Baru ada nih. Generate random ID aja. Habis tidur. Nah iya nih bisa nih generate random ID juga bisa. Yang kata Mas Wahid nih. Jadi biar ngacak. Jadi biar Hmm. nggak ketebak atau apa gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya ini ketebak juga Mas. Kalau misalnya random ya. Random tapi cuman misalnya 1, 2. Ngurut-ngurut gitu ya. Randomnya ngurut itu. Pasti kan ada juga gitu. Pasti ada yang ID 5, ID 6. Nah kalau saya dulu pakai UUID. Pakai ID-nya. Biar nggak ketebak. Dia randomnya itu 12 bit ya kalau nggak salah apa berapa gitu. Nah ini anak elektron nih tahu kan 12 bit maksudnya apa kan gimana kayu nih Hmm, bang. 12 bit tahu kan 12 bit seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain, ada yang mau bahas lain juga nggak apa-apa, serah. Gimana? Ini para 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 suhu semua ini yang datang. Oh gitu ya, Gue doang yang lagi belajar. salah ya berarti yang ngajarin ya.
Enggak, gua Makanya maksudnya malah bingung nih, bagus bang. masa Jadi orang-orang orang belajar ya, orang belajar tahu generate random ID, terus orang belajar tahu apa perintah SQL server, kan lucu ya. ya bang, gua malah jadi privat guanya. Iya, Ya nggak? nggak apa-apa mahal ini emang. Kan kalau orang-orang baru mana mana tahu ya generate random ID gitu, nggak tahu. Kalau secara secara arti bahasa Inggrisnya mungkin paham, tapi kalau untuk aplikasi kesininya mungkin nggak tahu kali ya. Iya, iya benar. Soalnya itu emang apa ya, kayak kuliah itu kadang-kadang beda tau sama industri. Kalau kuliah cuma ya data-data biasa yang gampang-gampang ditebak, yang gampang di inilah Hmm. dibobol. Karena kalau misalnya di perusahaan nggak bisa kita Hmm. pakai apa bikin software itu buat enterprise, buat misalnya ini misalnya buat bank nih, nggak mungkin dong bank gampang banget dijebol. Kita bisa kena ini, kena kena apa, kena penalti sama dia. Ini kok software gue di ini ya dijebol, gampang banget dijebol, gampang banget ketebak gitu. Tuh Kalau nggak Bang tahu bang, pakainya pakai PHP.NET banyak kan, Bang? kenapa mas? Pakai PHP.NET. Itu apa mas maksudnya PHP.NET apa? Jadi dia kalau dia di deploy itu dia filenya bentuknya DLL gitu kayak Windows. Oh gitu ya, biarin ya, biar buat security-nya ya. Iya, Oh, kalau saya kurang tahu loh kalau itu. Namanya apa? PHP.NET. Oh, PHP.NET. Itu bukan bahasa pemrograman .NET ya? Beda ya? Dia dia PHP tapi dia kayak di deploy-nya nanti dalam dikonversi ke DLL gitu. Oh gitu. Iya. Baru tahu kalau saya itu. Ya, jadi banyak banyak apa ya? Banyak tricky lah kalau misalnya udah masuk itu. Apalagi yang udah senior senior kan, yang misalnya udah 10 tahun, udah 25 tahun. Wah itu udah ngelotok banget ilmunya. Kita mah nggak ada apa-apanya itu. Yang kalau ngedebak nih ya, apa ngebug fix ya. Kan kalau kita kan ngeliat ya apa nih. Oh dia udah merem aja bisa. Emang iya? Iya, belum pernah yang lihat orang-orang yang segitu. Nah, selanjutnya Mas Wahid nih, jadi tutor mantap. Boleh Bang, tutor jadi CEO Bang, Jadwalin lu jadwalin. jadi CEO, CTO, rangkap sales. Jadwalin. Pokoknya kena kena CCTV aku langsung jadwalin. Nah, Mas Joko, saya coding dari tahun 2000, Ustaz. CEO butuh modal aja Bang ya, saya nyuruh ya. Ini Kayu nih CEO apa namanya? Keripik kekinian. Eh, Eh, ini kok lagi pada heboh apa sih daring-daring? Kan udah dibilang kan ya kalau misalkan itu tunggu arahan aja. Oh dari ini tuh ya? Emang udah pada ngerjain? Belum ah, Belum masih belum ada. kerja. Iya, maksudnya kan dosennya juga belum ada Iya. info. Mm-mm. Iya, itu juga belum ada kok di apa di mentarinya belum ada kok. Tadi Iya, gue Bang. tanya kasih pretest doang bang. Makanya pada bilang pada nanya ke gue bilang nih Oh, di belum pada ngerjain katanya. oh belum ada ngerjain. Iya makanya Mungkin. sekalian mau nanya nih tadi masalah itu apa? Masalah yang daring itu. Katanya kan minggu ini tuh. Hmm. Itu maksudnya kan bisa juga dia di antara tanggal 15 sampai tanggal 20 mungkin ya. Tuh. Terus apa namanya kelonggaran dosennya tuh antara itu bisa juga di hari Selasanya, bisa juga di hari Rabunya gitu mungkin. Nah nih lihat nih. Nah bang kan tanggal 15-20 kan pertemuan dua ya bang ya. Tapi di Ya. jadwal daringnya itu ini pertemuan tiga bukan pertemuan dua. Nah, itu yang bikin Nah bingung. bingung kan? Nih Mas Mas Joko nih juga nih. Temuannya yang bikin bingung. Nah, pertemuannya tiga bang di itu di apa di yang lembaran itu lah, yang daring. Pertemuan tiga itu di hari Sabtu tanggal 20. Nah ini, nah ini bingung nih. Eh, Oh, ini maksudnya kan kemarin kan pertemuan satu kan offline. Terus eh, pertemuan duanya itu daring antara tanggal 15 sampai itu. Terus nanti yang di Sabtunya itu terhitung pertemuan tiga gitu mungkin. enggak. Jadi antara daring dan luring itu dihitung pertemuannya. Tapi kan kalau Oh, apa di mentarinya kan pertemuan ada banyak ya, satu, dua, tiga gitu iya, ya. ah, iya benar. Nah tapi kan yang dikasih itu enggak yang Mas Robi, Bang Robin lah,
yang Hmm. di lembaran itu, tapi hitungannya 3 ya bang ya di. Iya, maksudnya itu urutannya itu jadi apa yang luringnya itu jadi pertemuan 3 gitu maksudnya. Oh gitu. Cuman kan yang kita bikin bingungnya lagi itu di aplikasi Mentari atau itunya kan ada pertemuan-pertemuan gitu kan. Maksudnya ada 1, 2, 3 itu apakah dikerjakan 2, 3-nya atau cuman di pertemuan 3-nya gitu kan masih belum ada penjelasan gitunya kan. Nah iya itu nggak tahu no. Hanya perhitungan urutannya doang. Bener. Masalahnya gini ya, dosen santai aja ya, mahasiswanya kelabakan. Iya makanya tiba-tiba kayak kemarin. Iya. Stres banget beneran. Udah nyampe rumah jam 10. Terus habis itu apa Mentari down kan. Terus habis itu udah jam setengah 11. Kata banget pokoknya. Pokoknya orang rumah aku bentakin semua. Nanti dulu. Iya maksudnya pada ini pada apa pada buru-buru gitu, bentarnya down juga ini juga. Iya, aku selesai itu pas banget setengah 12 bang. Hmm. Ya Allah, bener-bener dah. Pas ngupload itu apa? Pas ngesend apa sih namanya itu yang forum diskusinya aja aku 3 kali aku tuh baru bisa Oh nge-refresh gitu, nge-refresh terus gitu kan. Nanti down lagi ininya gitu kan. Lucu banget replay pas. 2 kali udah ya. Iya bener sih. Iya, ternyata pas dilihat udah Oh, kekirim 3 kali. Mentari data mining pertemuan 2 udah ada bang, bisa dikerjakan. Oh gitu, baru tahu nih. Oh berarti yang ini 15-20 pertemuan 2 semuanya masuk ya? Iya, yang daring. Oh oke. Kalau yang Oh berarti luringnya bukan pertemuan 3, salah Sabtunya tuh berarti itu. 3, yang hari Sabtunya. Iya oke oke oke. Makasih Mas Joko infonya. Nah baru tahu nih. Matkul lain juga sama. Oh berarti pertemuan 2. Yang dikerjakan. Iya, Oh itu iya, udah ada ada pertemuan. kuisnya tuh, ada kuis. Heeh. Oh, pantesan pada ini, pada buru-buru Tapi cabut. bentar, tapi waktu ditutupnya itu tanggal 20 berarti gitu maksudnya. Iya, Iya, sampai tanggal 20 benar. tanggal Terakhir. 20 kasih waktunya. Harusnya Mas ya? Mm-mm. Tanggal Kirain 20. sehari doang gitu, maksudnya kayak mata kuliah ini hari Rabu, terus mata kuliah ini hari Kamis kayak gitu kirain. Enggak, Enggak deh kayaknya. Hmm. rentang waktunya tuh dari tanggal 15 sampai 20. Hmm. Oh, 5 hari benar. Matkul lain juga sama 5 hari. Oh iya, oke. Kirain tuh nanti dosennya ngasih tahu ini di hari misalkan di hari Selasa nih kerjain nanti sampai jam 12 ya gitu kirain. Oh, oke. Ternyata Uh, tidak. Mas Joko coding dari tahun 2000. Mantap. Dari zaman assembly. Mantap banget, Mas. Menyatu dengan mesin. Kata Bang Robi. Legend ya. Tahu nggak bahasa assembly, belajar nggak? Aku Ah, ngenalin doang sih tapi nggak memperdalam dulu waktu di Mekah. elektronnya tahun berapa sih elektronnya? Oh, Hmm, berapa ya? Belasan. 2018. Iya apa ya? Lupa. Oh, Tapi kalau aku pernah Pascal. ini di Iya Pascal nih dulu nih. pabrik. Ah, Nggak ngerasain lo bang. Reaper, GW Basic. apa? Ini sama bahasa pemrogramannya dulu nih, ini namanya Clipper. Pascal, Gak GW tahu aku. Basic. Nggak tahu. Ini gue aja Pascal. yang tahu cuman Pascal doang. Mas senior banget nih udah. Susah. Kalau yang zaman dulu banget tuh WYSIWYG ya. Nggak tahu aku Bang Afif. What you see, what you get. Oh, iya, Is what you get. IT cepet banget berkembangnya, kacau. Nah, dulu dulu aja senior gue yang di Java aja lo masih pakai Java yang lama. Sedangkan sekarang udah jauh banget. Berarti bidang yang nggak pernah mati gitu ya? Bukan senior tuh, Pak. Apa sih ini? Wah, itu bukan bukan saya yang ngomong ya. Di chat itu di chat si Mas Joko. Nggak ada ngomong gitu ya? Enggak, itu dia sendiri yang ngomong. Apa itu? Baru dengar Sadar aku. diri. Clipper, Pascal, Basic. Ya dulu bahasanya kayak gini nih. Bahasa-bahasa yang dipakai zaman dulu. Sekarang mah udah enak. Tapi bedanya gini nih, kalau dulu kan bahasanya kayak gitu ya. Jadi Hmm. ke sini gampang. Tapi Hmm. kalau dari
misalnya contoh ya C ke Python ya gampang tuh. Hmm. Tapi kalau Python ke C, pusing mas itu. Iyalah, Biasa. ibaratnya kayak Hah? kayak belajar mobil dari otomatis ke Nah, iya. manual ya kan. Makanya kemarin Bu Indri kan bingung kan yang kemarin. Ini saya belajar Visual Basic nih dari begin ke end. Sekarang Python enak ya cuma ngeprint langsung muncul. Jadi mempermudah ya. Iya kata dia jauh banget ya. S1 kan 20 tahun yang lalu dia. Hmm. Dia Bu Indri 20 tahun lalu S1 itu. Semangat banget ya. Ini masih direkod ya? Masih ya? Matiin ya. Matiin.